Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membuat konten di Bantai Abis, diskusi bareng dan santai dengan teman saya dari SD swasta Cikal, Jakarta Selatan yang bernama Miss Ika. Halo Miss Ika. Halo Miss Fenty. Miss, kali ini kita bahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila nih, Miss. Banyak yang bertanya bagaimana nih nanti implementasian kurikulum merdeka. Di struktur kurikulum ini kita akan terbagi menjadi dua, ya, intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, intrakurikuler nanti yang berhubungan dengan capaian pembelajaran, kemudian yang kokurikuler ini berkaitan dengan proyek, ya. Jadi kita bahas tentang proyeknya, dan mungkin sebelumnya ada yang akan Miss sampaikan karena tidak langsung membahas tentang proyeknya, ya. Kenapa sampai ada proyek tersebut dan berapa alokasi waktunya gitu. Silakan Miss. Oke, jadi memang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah kegiatan yang dirancang, itu fokusnya adalah agar anak-anak itu bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih banyak, sehingga di sana mereka bisa menunjukkan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. Oke, boleh di share screen nggak yang kita akan bahas dari alokasi waktu? Jadi struktur kurikulumnya itu ada dua, ada yang intrakurikuler dan P5 kita singkatnya nyebutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dimaksud sekitar 20% ini adalah dari beban belajar per tahun, ya. Dalam satu tahunnya mungkin jumlah pelajarannya tidak berubah seperti kurikulum 2013, ya. Tetap di jumlah efektif, hari belajar efektif seperti biasa, ya Miss. Contoh yang fase 1 mungkin, fase A, ya. Contohnya fase A gitu ya. Jadi dari total jam pelajaran per tahun ini bisa dilihat sekitar 1080, tapi ini masih belum termasuk dari jam pelajaran bahasa Inggris dan muatan lokal. Oke, berarti sekarang bahasa Inggris itu tidak masuk ke dalam muatan lokal, ya Miss? Ya, itu termasuk ke dalam pilihan. Ya. Gitu, mata pelajaran pilihan. Balik lagi, kalau muatan lokal itu lebih kepada mata pelajaran yang memang sesuai dengan daerah masing-masing. Ya, kearifan lokalnya masing-masing. Oke. Jadi nanti di setiap daerah pastinya akan berbeda-beda gitu. 1080 jam pelajaran gitu. Nah, ya, itu per tahun, ya Miss? Per tahun untuk semua mata pelajarannya. Dan itu adalah gabungan dari kegiatan intrakurikuler dan juga project gitu. Jadi kalau misalnya simulasinya akan seperti ini, ya. Kalau untuk yang intra itu, ya, misalnya kita ambil agama Islam, lalu ditambah dengan pendidikan Pancasila, ditambah bahasa Indonesia, matematika, PJOK, dan satu seni dan budaya, misalnya yang diambil seni musik aja, total jam pelajaran per tahunnya itu ada 828 gitu, atau tiap minggunya itu ada 23. Nah, itu belum termasuk dengan alokasi untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disimulasikan itu sejumlah 252 jam pelajaran gitu. Ini bukan berarti adalah ketika nanti kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus berkaitan dengan semua mata pelajaran ini. Jadi ini hanya mengambil jamnya saja dari ini, ya Miss, ya. Mengambil jatah jamnya saja gitu, ya Miss. Jumlahkan sekitar 252 jam ya total per tahun. Ya, jadi makanya itu disebut sekitar 20%. 20, ya. Sekitar 20% kayak gitu. Berarti nggak ada hubungannya dengan mapel, ya Miss? Enggak, ini tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Tapi idealnya proyek penguatan profil Pancasila ini diharapkan anak-anak akan menampilkan kemampuan-kemampuan yang dia sudah pelajari dari berbagai macam pelajaran yang sudah dia pelajari sebelumnya. Misalnya gitu. Jadi misalnya di dalam sebuah proyek itu tentunya dia akan menunjukkan kemampuannya, kemampuan matematikanya. Misalnya jika di proyeknya akan ada proses hitung-menghitung. Atau anak-anak bisa menampilkan keterampilannya dalam rupa gitu. Misalnya
misalnya jika memang dia ingin membuat proyek yang terkait dengan hal-hal yang berbau dengan seni rupa ataupun dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Tabel seperti ini tuh seolah-olah memang jatahnya dari setiap mapel akan melaksanakan proyek tersebut gitu. Padahal dua hal yang berbeda ya, Miss. Oke, Betul. bisa per tahunnya itu berapa tema ya? Jadi untuk SD kita itu minimal memilih 2 tema per tahun. Oke. Dan juga di SD itu kita mempunyai 2 proyek. Ya. Gitu. Jadi bisa diasumsikan bahwa 1 proyek 1 tema seperti itu. Dengan harapan nanti misalnya anak tersebut lulus di kelas 6, dia akan mengalami 12 kali membuat proyek seperti itu. Minimal ya, minimal 12 proyek. Nah, betul. Tapi jika sekolahnya Bapak dan Ibu merasa bahwa kita mampu nih memilih lebih dari 2 tema, itu sok aja gitu. Ya. Tapi proyeknya tetap 1 tahun 2 proyek. Temanya yang minimal 2, lebih dari 2 juga boleh. Oke, berarti kalau penentuan tema, berapa tema dalam 1 tahun itu, apakah setiap fase bisa berbeda jumlah temanya, atau dalam satu sekolah itu ditentukan 1 tahun itu kita mampunya berapa tema gitu, Miss? Oke, kembali lagi dengan konsep Merdeka Belajarnya, setiap satuan pendidikan itu diberi kebebasan dan keleluasaan sesuai dengan kesiapannya di lokasi gitu ya. Jadi jika sekolahnya merasa bahwa kayaknya kita ingin menyamakan dulu nih dari kelas 1 sampai kelas 6 di semester 1 tema, itu boleh saja gitu. Tapi jika memang dirasa kita butuh tantangan lebih nih di setiap kelasnya gitu ya, kelas 1 ingin dibuat berbeda dengan kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, itu juga boleh kayak gitu. Oke, bisa berbeda-beda tema, tapi jumlah temanya sama, dan bisa juga berbeda-beda jumlah tema, atau ada tema yang sama di setiap fase gitu ya, cuman mungkin beda levelnya saja ya, Miss ya. Misalkan kita pakai tema kearifan lokal di fase A dan di fase B juga ada, tapi mungkin beda topik gitu ya, beda topik, beda yang dibahas. Misalnya yang contoh di kearifan lokalnya di SD misalnya mau membahas kearifan lokal yang berkaitan dengan makanan nih. Ya. Nah untuk yang fase B-nya mau membahas kearifan lokal yang berkaitan dengan tarian atau lagu atau teater gitu ya, itu juga boleh. Apa saja tahapan-tahapan dalam pembuatan proyek profil pelajar Pancasila? Jadi ini saya mau berbagi ya. Nah untuk setiap satuan pendidikan, dalam merencanakan proyek itu ada beberapa langkah yang akan ditempuh ya. Yang pertama itu merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sama kepala sekolah dan tim guru ini sama-sama berdiskusi untuk menentukan alokasinya mau berapa jam pelajaran gitu ya. Karena seperti diketahui tadi, alokasi dari total jam pelajaran di setiap tahunnya itu kita ambil 20%-nya. Dengan simulasi yang sudah kita buatkan itu tadi ada 252 jam pelajaran. Ya. Kembali lagi itu dibebaskan kepada setiap sekolah. Misalnya di semester pertama kita mau mengambil 100 jam mata pelajaran. Terus di semester 2-nya 152, itu boleh seperti itu. Ya, jadi itu bisa disesuaikan. Lalu selanjutnya itu membentuk tim fasilitasi proyek. Jadi gini, satuan pendidikan membentuk tim fasilitasi proyek karena nantinya proyek ini akan menghasilkan berbagai macam output ya, dan juga akan menempuh berbagai macam proses gitu dalam pengerjaannya, sehingga tidak mungkin guru kelas bisa melakukannya sendiri, sehingga sekolah butuh membentuk tim fasilitasi proyek yang mana nanti bisa meminta bantuan dari guru-guru mata pelajaran itu untuk membantu anak-anak memfasilitasi
memfasilitasi anak-anak dalam melakukan proyeknya. Oke, lalu selanjutnya itu ada mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan agar sekolah tahu sekolah itu siap untuk Berapa tema nih? berapa tema, kemudian temanya itu apakah mau disamakan atau mau dibuat berbeda gitu ya. Kemudian juga tingkat kompleksitas dari si project itu mau dibuat seperti apa gitu ya. Jadi nanti akan ada proses assessment yang menanyakan apakah sekolah itu sudah terbiasa melakukan project atau belum terbiasa atau sudah sangat terbiasa. Nah, nanti itu akan menyesuaikan dengan bagaimana project itu dilaksanakan di lapangan. Oke. Lalu balik lagi ya, setelah sudah menentukan kesiapan, maka sekolah akan menentukan tema umum yang akan dipilih. Gitu. Setelah menentukan tema, maka sekolah akan menentukan topik spesifiknya. Tadi seperti yang saya bilang, contohnya misalnya sekolah mau mengangkat tema kearifan lokal nih. Nah, kearifan lokal ini kan macam-macam ya. Jadi misalnya, untuk tahun ini misalnya kita mau fokus tentang makanan tradisional seperti itu. Atau untuk tahun ini kita mau fokus kepada upacara adat seperti itu. Nah, itu bisa Budaya ya. kebudayaan macam-macam. Lalu nanti prosesnya yaitu tadi merancang modul project. Nah, modul project ini menyangkut tentang elemen dari si dimensinya itu apa aja, kemudian sub elemen dari dimensi profil Pancasilanya apa aja, kemudian alur kegiatannya seperti apa, lalu asesmennya seperti apa gitu ya. Nah, ini semuanya akan dituangkan di dalam modul project.